Astaghfirullah. Surah Al-Imran ayat 123 sampai 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu fi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itulah bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi hamba yang bersyukur. Ingatlah ketika engkau wahai Muhammad mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak cukup bagi kamu bahwa Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan darilah? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa kepada mereka. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu secara tiba-tiba, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda di kepala mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan tentang kisah perang yang sangat besar dalam Islam, sehingga diceritakan bukan hanya dalam surah Al-Imran saja, tetapi banyak surat menjelaskan tentang perang besar itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah dan pembebasan kota Mekah. Karena memang perang Badar ini, ikhwan, perang perdana yang dilakukan Rasul dan kaum muslimin. Bahkan perang ini disebut Yaumal Furqah, perang pembeda antara hak dan yang batil. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari sebelum esok harinya berperang, manusiawi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan malaikat, mengalami ketakutan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa istighatsah. Istighatsah ini bukan doa biasa, tapi doa di tengah-tengah kegentingan itu disebut istighatsah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam istighatsahnya mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang kecil ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di permukaan bumi. Sehingga ketika Nabi SAW berdoa, ridaknya terbang, selendangnya terbang, kemudian diambilkan oleh Abu Bakar, kemudian diletakkan lagi di pundak Rasul, dan Abu Bakar menenangkan Rasul dan mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukup wahai Rasul, Allah sudah mendengar doa. Maka keyakinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memantapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul memberikan ketenangan dalam hatinya. Apalagi di malam itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada Rasul 1,000 malaikat. Dari situlah Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, "Absyir ya Abu Bakrin, berbahagialah wahai Abu Bakar, Allah telah mengirimkan 1,000 malaikat kepada kita." Walaupun ketika saat peperangan ditambah lagi 3,000, kemudian digenapkan menjadi 5,000, bahkan dipimpin oleh Jibril, sehingga dikatakan oleh pasukan Jibril ini ketika mempersilahkan Jibril maju, haizub kaidu, menunjukkan bahwa Jibril ada di tengah-tengah peperangan. Anda bisa bayangkan, kalau yang berperang itu malaikat, bahkan Jibril yang memimpin perang, siapa yang akan menang dalam perang itu? Tidak akan mampu mengalahkan malaikat. Satu malaikat saja bisa mengalahkan manusia dan seluruh jin. Malaikat apa? Malaikat maut. Kalah semua. Apalagi 5,000 malaikat kan itu. Tetapi yang ingin saya kisahkan, ikhwan, adalah perkataan di awal Allah mengatakan, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam kondisi lemah saat itu. Bagaimana tidak lemah, ikhwan? Kaum muslimin itu kan baru diusir tuh dari Mekah ke Madinah, dan jumlah mereka tidak banyak. Bahkan baru 2 tahun di Madinah terjadi perang. Pasukannya pun tidak banyak. Bahkan yang terlibat dalam peperangan itu menurut ulama sejarah jumlahnya sama dengan tentara Talut ketika melawan Jalut. Hanya 314 orang.
melawan 1000 lebih gitu ya, perang perdana lagi. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah menangkan. Ada satu kisah menarik ikhwan dalam perang Badar ini, kisah tentang seorang musuh Allah subhanahu wa ta'ala namanya Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ini ikhwan, di zaman Nabi SAW itu kawan dekat daripada pemimpin Aus. Ada yang mengatakan pemimpin Khazraj namanya Sa'ad ibn Mu'ad. Dan Sa'ad bin Mu'ad ini sampai-sampai saat meninggalnya arsy Allah itu bergoncang. Ya, karena jasa Sa'ad dalam Islam luar biasa. Dengan masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'ad, satu kabilah masuk Islam yang kemudian belakangan disebut Ansar. Makanya wajar meninggalnya Sa'ad ini bergegar arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Lah Sa'ad ini berkawan dengan musuh Rasul namanya Umayyah bin Khalaf, kawan dekat, kawan dagang. Jadi kalau Umayyah bin Khalaf pulang dari Syam untuk berdagang, kan harus melewati jalur Madinah. Biasanya kalau lewat jalur Madinah dia singgah di rumah Sa'ad ibn Mu'ad. Begitu juga sebaliknya gitu. Sa'ad bin Mu'ad pun kalau ke Mekah umroh atau apa gitu, ada urusan bisnis, maka biasanya singgah di rumah Umayyah ibn Khalaf. Jadi suatu ketika Sa'ad ibn Mu'ad ini ingin umroh. Berangkatlah Sa'ad ibn Mu'ad dari Madinah ke Mekah, kemudian singgah di rumah Umayyah ibn Khalaf. Saat sudah masuk Islam, Umayyah masih musyrik, bahkan musuh Rasul. Tapi karena pertemanan yang baik, maka Umayyah pun tidak mengganggu Sa'ad. Bahkan Sa'ad meminta kepada Umayyah, wahai Umayyah, saya ini ingin tawaf, tolong temani diriku di saat manusia tidak sedang tawaf. Akhirnya kemudian berangkatlah Umayyah dengan Sa'ad ini di saat manusia tidak tawaf, dia saja berdua tawaf. Allah takdirkan dalam tawaf itu berjumpa dengan Fir'aun yaumatin. Siapa Fir'aun yaumatin? Abu Jahal, Ahmad ibn Hisham. Sedang tawaf itu rupanya Abu Jahal ada di situ. Abu Jahal ini kan tidak kenal Sa'ad ibn Mu'ad, padahal dia pemimpin Aus, salah satu pemimpin daripada Ansar. Jadi kata Abu Jahal kepada Umayyah ibn Khalaf, dia mengatakan, ya Aba Sufyan, maksudnya kunyah daripada Umayyah bin Khalaf, man hadha, siapa orang ini, siapa orang yang tawaf sama kamu itu? Kemudian Umayyah memperkenalkan siapa temannya, dia adalah Sa'ad ibn Mu'ad. Ya Aba Jahli, dia adalah Rasul Aus, pemimpinnya orang-orang Aus. Kemudian Sa'ad pun mengatakan, ya, saya adalah Sa'ad ibn Mu'ad. Marah Abu Jahal, selama ini hanya kenal nama, tidak kenal orang. Sehingga Abu Jahal mengatakan, oh rupanya kamu yang namanya Sa'ad, yang telah melindungi si Muhammad dan kaum muslimin sehingga bisa tinggal di kotamu. Kalau seandainya kamu sendirian dan tidak bersama Abu Sufyan, maksudnya tidak bersama Umayyah bin Khalaf, kamu sudah tinggal nama saja di sini, artinya tidak akan pulang jasad. Sama-sama pemimpin masalahnya. Saat digituin bukannya takut, dia pemimpin juga di Ansar. Saat mengatakan, diam wahai Abu Jahal, kalau seandainya kau berani menyentuhku, katanya Umayyah bin Khalaf, maka ku jamin seluruh kafilah dagangmu setiap berangkat ke Syam tidak ada yang salah. Saling ngancam di sini. Satu ngancam mau bunuh, satu mengancam mau mencegat setiap kafilah dagang. Masalahnya kan orang-orang Mekah ini kalau dagang ke Syam jalurnya cuma satu, lewat Madinah. Umayyah ibn Khalaf bingung, dia mau bela siapa di situ? Mau bela Sa'ad, ada Abu Jahal, mau bela Abu Jahal, ada Sa'ad kan gitu. Tapi rupanya Umayyah ibn Khalaf justru membela
Abu Jahal dan mengatakan, "Ya Sa'ad, ihfad sautak, wahai Sa'ad, lembutkan suara, tenangkan suara yang di depanmu Abu Jahal. Dia ra'su hadzal wadi, dia pemimpin lembah ini." Tapi Sa'ad berani pada sendiri dia tetap mengatakan, "Tidak, da'ni, biarkan aku dengan dia." Akhirnya keduanya bertengkar, saling meninggikan suara. Safwan ataupun Umayyah, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf akhirnya tetap membela Abu Jahal, sampai akhirnya saat ini marah kepada Umayyah bin Khalaf karena dia bela Abu Jahal dan mengatakan, "Ya Umayyah, za'ama anna Muhammadan annahu qatiluka." Ingat wahai Umayyah, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akan membunuh. Ketika mendengar kata-kata itu, kagetlah Umayyah. "Betul dia akan membunuhku?" Kata Sa'diyah, "Aku pernah mendengar ucapan itu." Kemudian kata Umayyah, "Di mana dia akan membunuhku? Di dalam Mekah atau di luar Mekah?" Kata Sa'ad, "Di luar Mekah." Tapi tidak ditunjukkan di mana tempat. Subhanallah ikhwan, walaupun Umayyah bin Khalaf ini kafir musyrik, tapi dia sangat meyakini doa Nabi SAW. Ucapan Rasul itu tidak dusta, karena Rasul tidak dikenal manusia pendusta. Sehingga ucapan saat ini terngiang-ngiang di kepalanya. Ketika kemudian saat sudah pulang ke Madinah, maka dia pulang menemui istrinya dan mengatakan, "Ya Umma Safwan, ya Umma Safwan," wahai istrinya gitu kan, Ummu Sufyan, "Sesungguhnya saudaraku Yathribi," maksudnya saudaraku yang dari Yathrib, Sa'ad bin Mu'ad, "menghabarkan bahwa aku akan dibunuh si Muhammad." Istrinya juga kaget gitu kan. "Engkau akan dibunuh si Muhammad di mana? Di Mekah atau di luar Mekah?" "Di luar Mekah." Kata istrinya, "Kalau begitu jangan sekali-kali kau keluar Mekah." Kan? Karena dibilang akan dibunuh di luar Mekah. Jangan sekali-kali kau keluar Mekah. Sudah tinggal di Mekah saja. Kemudian kisah ini berlalu sampai ketika Nabi SAW sudah tinggal 2 tahun di kota Madinah. Di sini kan terjadi perang Badar. Ketika kapilahnya Abi Sufyan yang datang dari Syam membawa dagangan orang-orang penduduk Mekah, kemudian hendak dirampas oleh kaum muslimin sebagai tebusan harta-harta mereka yang dirampas pasca hijrah, maka Abi Sufyan ketika itu mengutus Damdam untuk memberitahu bahwa dia diserang oleh pasukan Rasul. Abu Jahal mempersiapkan pasukan besar. Masalahnya, salah satu pemimpin yang berpengaruh yang bisa menggerakkan pasukan itu adalah Umayyah ibn Khalaf. Sementara Umayyah bin Khalaf sudah janji tidak mungkin keluar Mekah. Akhirnya kemudian Abu Jahal datang kepada Umayyah dan mengatakan, "Ya Umayyah, ayolah ikutlah." Kata Umayyah, "Aku tidak mau ikut." Akhirnya sampai Abu Jahal mengatakan, "Engkau ini seorang wanita." Karena biasanya yang tidak ikut perang itu hanya wanita. Dikompori. Tukang kompor itu Abu Jahal itu menjadi tukang kompor. Jadi akhirnya kemudian karena dipanas-panasi, Umayyah pun takut. Tiba-tiba dia datang kepada istrinya, "Siapkan seluruh perbekalan." Kata istrinya, diingatkan kata istrinya, "Wahai suamiku, bukankah kau yang menceritakan kau akan dibunuh oleh Muhammad di luar Mekah? Sebaiknya kau jangan berangkat." Tetapi Umayyah mengatakan, "Tidak, aku hanya sehari 2 hari saja ngantar pasukan kemudian balik." Kata. Subhanallah ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, memang sudah takdir. Umayyah kemudian ikut terlibat dalam pasukan Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal berhasil mempengaruhi Umayyah sampai ke Badar. Bukan sehari 2 hari, sampai ke Badar, sampai ikut perang. Maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Umayyah pun meninggal di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Lihat, terkadang kematian itu tidak bisa seseorang itu lari dari takdir Allah Azza wa Jalla.
Dalam bahasa para ulama, al-hadaru la yamna'ul qadaru. Menghindar dari kematian itu bukan berarti kemudian mencegah takdir kematian. Mencegah dari kematian bukan menahan takdir kematian. Dulu di zaman Bani Israel, 70.000 Bani Israel mati karena ta'ud. Jadi ta'un itu, penyakit ta'un wabah itu, mungkin macam corona di zaman sekarang, 70.000 orang mati. Sampai Allah gambarkan kematiannya, wa hum ulufun hadarul maut. Saking banyaknya, bukan alaf, uluf lagi, ribuan orang mati. Lah orang-orang yang hidup itu akhirnya mereka keluar dari daerah ta'un itu. Maksudnya dengan tidak bercampur dengan orang yang terkena wabah ta'un kemudian keluar, mereka akan terhindar dari kematian. Akhirnya mereka pun berjalan dari tempat mereka ke lembah-lembah. Rupanya sampainya mereka di lembah, malaikat maut sudah menunggu mereka. Tidak mati karena ta'un, mati karena takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ada Sulaiman itu kan sedang duduk sama menterinya, sedang ngobrol enak-enak gitu ya. Tiba-tiba kemudian diketuk pintunya. Pas dibuka rupanya ada orang yang sangat menyeramkan, matanya melotot menghadap ke menterinya Sulaiman itu. Sampai ketakutan sang menteri, sehingga mengatakan kemudian Sulaiman menghampiri orang yang menakutkan itu, berbincang sebentar, kemudian orang ini pergi. Kata sang menteri, ya Nabi Allah, siapa orang itu? Sudah seram melotot pula sama aku. Kata Nabi Sulaiman, dia adalah malakul maut, hendak mencabut nyawa seseorang. Ketakutanlah orang ini. Kisah ini disebutkan di dalam tafsir Jalalain. Kenapa? Jangan-jangan saya, karena melototnya ke saya masalahnya. Akhirnya dia mengatakan, ya Nabi Allah, engkau kan bisa menunggang angin, bawalah aku ke negeri yang sangat jauh agar aku tidak berjumpa dengan orang itu lagi. Akhirnya kemudian karena dia memaksa Sulaiman, Sulaiman pun kemudian mengajak pergi dengan angin, sampailah di sebuah negeri namanya Urdun. Turunlah dari angin, rupanya malaikat maut sudah ada di situ. Menghindar dari kematian, jatuh ke takdir kematian. Ini Umayyah bin Khalaf ini, kembali ke kisah, dia sudah tahu tuh, karena dia yakin dengan ucapan Nabi SAW. Itulah kadang-kadang orang jahiliyah ya, walaupun yakin dengan ajaran Rasul, tidak mau masuk Islam itu. Sebagaimana kisah yang kemarin saya kisahkan tentang kisahnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu kan yakin dengan Rasul ketika berbincang dengan Akhnas ibn Syuraik itu. Tapi karena hasad dan takaburnya tidak mau masuk Islam juga dia. Lah dari sini ikhwatu fiddin, kejadian perang Badar ini juga banyak alamat nubuwah, tanda-tanda kenabian. Jadi orang-orang yang akan mati di Badar itu sudah disebutkan Rasul sebelum tokoh-tokohnya itu. Saat Nabi SAW ketika di Mekah, Abu Jahal itu kan suka sesumbar untuk menyakiti Rasul. Sampai suatu ketika dia mengatakan, "Ara'aitum Muhammadan yasjud?" Apakah kalian melihat Muhammad sedang sujud? Mereka mengatakan, ya, terkadang dia datang, wahai Abu Jahal, dia sujud di sini di sekitar Ka'bah. Kata Abu Jahal, "Man wada'a salah jazur?" Siapa yang mau meletakkan salah jazur, kotoran unta yang masih berdarah itu, di pundak Muhammad, falahu kada wa kada, aku akan berikan ini dan itu. Rupanya berdirilah ashqal kaum, orang yang paling jahat di antara kaum, namanya Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Lah Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini sebenarnya adalah penggandrung Rasul di masa jahiliyah, karena dia bukan seorang pujangga, seorang pakar bahasa Arab, pujangga hebat. Jadi dia suka mendengar Quran tetapi tidak beriman. Suka saja kalau Rasul itu membacakan Quran, suka dia. Karena sukanya dengan bacaan Rasul tentang Al-Quran, makanya Uqbah ini suka dengan Rasul. Sampai suatu ketika akhirnya Uqbah karena sukanya dengan Rasul, kayak di zaman sekarang lah, ada orang suka dengan artis-artis sepak bola padahal dia jelas kafir, tapi tetap aja suka, dipajang pula gitu ya gambar-gambar.
Lah ini terbalik, umat Uqbah ini suka dengan Rasul, tapi dia tidak masuk Islam. Dia sangat mengagungkan Rasulullah, sampai ingin menghargai Rasul, diundanglah makan. Setelah sediakan makan macam-macam, rupanya satu makanan minuman pun tidak disentuh Rasul. Maka Uqbah bin Abi Mu'ayth pun mengatakan, ya Muhammad, makanlah, makan, minum. Tapi Rasul tidak. Tidak mungkin aku minum dan makan dari seorang musyrik seperti ini. Katanya Uqbah, lalu apa supaya engkau bisa makan? Syaratnya apa? Kata Rasul, masuklah ke dalam Islam. Akhirnya karena dia supaya Rasul makan di rumahnya, minum di rumahnya, terpaksalah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi bukan karena masuk Islam, karena terpaksa supaya Rasul makan, gitu saja. Rupanya kabar ini sampai kepada siapa? Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, itu kan kawan akrab, satu geng bahasa kita. Ya. Ketika mendengar Umayyah, dia datang kepada Uqbah dan mengatakan, ya Uqbah, aku dengar kau masuk ke agama Muhammad. Ya. Kata Uqbah, dah, aku tidak masuk ke agama Muhammad, tapi engkau sudah mengucapkan 2 kalimat itu. Dia mengatakan, aku mengucapkan 2 kalimat itu supaya si Muhammad makan saja, tidak lebih dari itu. Tapi Umayyah menganggap tidak. Aku tidak percaya dengan kamu. Maka Uqbah pun ketakutan kalau sudah tidak dimasukkan gengnya lagi. Dia mengatakan, ya sudah, gini saja wahai Umayyah, apa yang harus aku lakukan supaya kau yakin bahwa aku tidak masuk ke agama Muhammad itu? Akhirnya kata Umayyah, boleh, kau harus menghinakan Muhammad di hadapan manusia. Lah kisah ini dimulai ketika Abu Jahal, sesumber siapa yang bisa meletakkan salat jazur, kotoran unta di pundak Rasul itu, yang pertama berdiri siapa? Uqbah. Dia ingin membuktikan bahwa loyalitasnya tetap kepada Umayyah bin Khalaf. Maka dia langsung berdiri, ana wa Abu Jahal, saya. Berangkat dia cari kotoran unta. Setelah dapat kotoran unta, maka dia menunggu Nabi SAW datang dan sholat. Allah takdirkan Rasul datang, kemudian sholat, kemudian sujud. Saat sujud itulah Uqbah meletakkan kotoran unta di pundak Nabi SAW. Darah di mana-mana, ikhwan. Kotoran masih berdarah-darah. Ketika Nabi dihinakan seperti itu, datanglah Fatimah. Yang ketika itu masih kecil. Maka Fatimah menghampiri ayahnya, kemudian disapunya kotoran itu, dibersihkannya kotoran itu sampai betul-betul bersih. Kemudian Rasul bangun dari sujudnya, kemudian memendekkan solatnya, kemudian menyelesaikan solatnya. Selesai solat, kata Fatimah, ketika itu masih kecil Fatimah, dia mengatakan, ya abati ud'u ila haula, wahai ayahku, doakan kecelakaan kepada orang-orang itu. Rasul diam, tapi Fatimah memaksa kepada Rasul, ayahnya, wahai ayahku, doakan kecelakaan kepada mereka. Bangkitlah Rasul, kemudian Rasul mengatakan, Allahumma al'an fulan wa fulan wa fulan wa fulan, ya Allah, laknatlah si fulan, Abu Jahal, Umayyah, Uqbah, pokoknya dilaknat semua orang yang berada di sekitar Ka'bah ketika itu yang ikut terlibat menghinakan Rasul. Subhanallah, semua nama yang disebut Rasul dalam laknat itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di perang Badar. Semua mati di perang Badar. Bahkan Uqbah bin Abi Mu'ayth yang meletakkan salat jazur tertangkap jadi tawanan, kemudian disalib dan mati di tiang gantungan, dan dialah orang yang pertama kali disalib dalam Islam karena menghina Nabi SAW. Tapi dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam kondisi lemah saat itu. Kaum muslimin tidak banyak, orang-orang kafir banyak, tapi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar, tidak lain karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.